Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman kehidupan, kita berdoa. Kami mengucap syukur, ya Tuhan Allah, akan hari yang boleh senantiasa kami jalani, kami nikmati pada hari ini. Kiranya Tuhan, ketika kami memulai hari kami, menjalani hari-hari kami, dan kami mendengar firman-Mu, kami semakin diteguhkan dan dikuatkan di dalam kesetiaan, agar kami boleh tetap terdapati hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kuatkan dan hiburkanlah kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Ibrani 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, saat ini kita masih di masa-masa Advent, yang berarti masih di dalam penantian yang membuat kita dewasa dan semakin diteguhkan di dalam penantian tersebut. Ini adalah masa di mana kita menunggu di dalam hari-hari kita. Mungkin anak-anak ketika mengingat masa Natal menunggu hadiah, menunggu orang tua mengajak mereka liburan, atau menunggu kapan kembali berkumpul bersama keluarga. Namun secara rohani kita juga sedang melatih hati kita untuk menunggu, mengarahkan kedatangan Kristus dan mengingat kedatangannya yang pertama di Bethlehem dan menantikannya juga di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, tentu dalam masa penantian acap kali merasa bosan, merasa khawatir, merasa jenuh. Tetapi penulis kitab Ibrani memberikan kita sebuah kompas, memberikan kita untuk boleh menatap dan meniru, melihat pandangan orang-orang yang telah terlebih dahulu, agar kita tidak tersesat saat menunggu. Dan di ayat yang ke-7 kita boleh melihat, mengingat, memperhatikan, dan mencontohnya. Mari kita bahas 3 poin penting dalam masa Advent pada firman kehidupan hari ini. Yang pertama, ingatlah siapa yang membawa kita kepada Kristus. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Dalam konteks ini kita juga diajak untuk boleh mengartikan secara luas sebagaimana mereka juga dipakai, sebagaimana kita diperlihatkan teladan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kita boleh mengingat di dalam masa-masa ini bagaimana Yohanes Pembaptis, Maria, Yusuf, Mika adalah pemimpin dalam hal-hal yang menyampaikan firman Allah yang hidup di dalam ketaatan. Dan kita juga boleh mengingat selain dari hal-hal yang demikian, siapakah yang pertama kali menceritakannya di tengah-tengah keluarga kita tentang Yesus? Apakah itu opung? Apakah itu mama, papa, atau keluarga besar? Ataupun kita boleh terima di tengah-tengah sekolah minggu, ataupun di tengah-tengah gereja kita. Sehingga boleh kita nikmati, boleh kita lihat bahwa di masa Advent ini, marilah kita mensyukuri bahwa begitu banyak cara Allah memperlihatkan kebaikannya, memperkenalkan Dia di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur atas orang-orang yang mengenalkan kita kepada Tuhan. Bagi para orang tua, bagi para keluarga, sadarilah bahwa kita juga diperkenalkan, dan pada saat ini kita juga menjadi orang, menjadi teladan bagi anak-anak atau generasi selanjutnya. Sehingga apa yang boleh kita lakukan, kita boleh tetap memandang hidup yang setia di dalam Allah. Kita menyampaikan firman Allah di dalam kehidupan kita, di rumah, di keluarga, di tempat bekerja, ataupun dimanapun kita berada. Sehingga ketika kita menyambut Natal, itu bukan hanya tentang dekorasi dan belanja, tapi itu tentang hidup setia di dalam Allah. Sehingga pada akhirnya kita diajak untuk perhatikanlah, teladanilah hidup mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita diajak untuk boleh menghidupi integritas, kesetiaan. Di sini kita berbicara tentang hasil dari cara hidup mereka. Bukan sekedar bagaimana mereka memulainya, tapi bagaimana mereka menyelesaikannya. Di masa Advent kita melihat dunia
yang gelap namun membutuhkan terang. Sehingga kita boleh melihat juga iman bahwa mereka boleh tetap menjadi terang dan menguatkan kita untuk juga kita boleh menjadi terang di dalam kehidupan kita. Menjadi contoh bagi kita bahwa Maria tetap setia meski menghadapi stigma sosial, bahwa Yusuf tetap taat meski rencananya berubah total. Kita boleh melihat bagaimana para pendahulu tetap beriman meski dalam kesakitan atau kekurangan. Dan itu juga menjadi penuntun bagi kita di tengah-tengah keluarga. Tidak ada alasan untuk menjadi teladan. Anak-anak memperhatikan orang tua mereka. Mereka tidak hanya mendengar apa yang kita katakan atau nasihatkan, tapi mereka juga memperhatikan apa yang kita lakukan saat kita lelah, marah, atau kecewa. Hingga pada akhirnya tindakan kita kiranya boleh memperlihatkan integritas yang setia kepada Allah. Mari jadikan masa Advent ini momen untuk memperbaiki teladan hidup dan juga menjadi tetap terang, menjadi orang yang menginspirasi di dalam perbuatan yang baik. Sehingga iman kita bukan iman yang pasif, tapi iman yang aktif. Kita boleh bertekun di dalam iman dan tetap setia kepada Tuhan. Hingga tujuan akhir bukan hanya sekedar mengenang, tetapi memiliki kekuatan, memiliki teladan, dapat meniru. Iman bukanlah benda pusaka, tetapi ia boleh menjadi kekuatan, dorongan, dan semangat yang menyala bagi kita untuk senantiasa hidup setia kepada Allah. Hingga pada akhirnya di masa Advent ini kita diajak untuk boleh hidup setia dan kembali berintegritas kepada Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan akan firman kehidupan yang boleh kami dengar. Pada hari ini kami diingatkan untuk meniru dan melihat begitu kuat iman orang-orang yang telah memperhatikan, memperlihatkan cara hidup di dalam Engkau. Kiranya ketika kami boleh menghayati dan mendapatkan teladan yang demikian, kami juga boleh menjadi kuat, berpengharapan dan diteguhkan akan senantiasa hidup di dalam Engkau. Sehingga kami tidak hidup seperti orang yang tidak melihat, tidak mengenal dan tidak memiliki teladan, tapi kami dikuatkan karena begitu banyak petunjuk, pemeliharaan dan kebaikan Allah yang hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.